الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakata ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Nuh gitu ya. Ayat berapa kemarin? 8 ini. Ya, 8 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wattaw wala suwa'u wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wala tazididz zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyar innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafar. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minaw
walil mu'minina wal mu'minat wala tajidil zalimina illa tabara. Subhanallah tadi. Saudara sekalian, Nabi Nuh ini nabi yang usianya panjang gitu. Ya. Ya, berarti umpama dai itu ya, yang paling panjang dalam sejarah dai umat Islam. Ya. Tapi Rasulullah SAW usianya pendek itu. Tapi disebut dai. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Jadi Rasulullah itu da'iyan ilallah, mengajak manusia untuk menghamba Allah dalam bentuk penghambaan, memberlakukan undang-undang Allah itu pada semua kegiatan aktivitas manusia dengan standar Islam. Tujuannya adalah Allah, yang mengajak kepada Allah. Wada'iyan ilallah, mengajak kepada tujuan Allah. Pendek ya, tapi sukses luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di sini hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh alaihissalam pada sebelumnya dibahas ya, menggunakan metode-metode ya, diantaranya apa? Inni ta'autuhum jihara. Ya. Karena suasananya berbeda-beda, ada kesombongan orang-orang yang sombong, kemudian jadi korban kesombongan. Ya. Padahal manusia yang disombongi tadi sebetulnya hatinya murni, gitu ya. Ingin mencari kebenaran ya, dengan sistem Islam yang dibawa. Ya. Maka bagi mereka yang sombong itu, wa asarru, mereka tidak berubah ya, bagaimana sikap kasarnya kepada dai ini, wastakbaru, dan menyombongkan diri, istikbaro, dengan sesombong-sombongnya. Jadi kalau ini diperagakan, menutup telinga mereka, kemudian apa, menutupkan baju mereka ke wajah, itu memang didemonstrasikan semacam itu. Untuk apa? Menyakiti dai Allah ini. Nah, kalau sekarang bisa bermakna dengan alat-alat teknologi ya, dikerahkan untuk apa? Menyerang program Islam, menyerang ajaran Al-Quran ya. Ya, maka Nabi Nuh kemudian, ini kan kelanjutannya ya, ini sesungguhnya aku ya Allah ta'autuhum, menyeru mereka untuk mengajak kepada tujuan Allah, masa depan akhirat, jiharo, dengan terang-terangan ya, dengan terang-terangan. Kenapa kok dengan terang-terangan? Ya memang harus diterangkan. Nah, kalau mereka punya argumentasi logis ya diadu secara argumentasi, apakah konsep mereka itu memenuhi syarat untuk diterima sebagai konsep kemanusiaan. Sebab manusia yang paling manusia itu orang beriman. Kenapa? Hanya orang beriman yang memberikan hak-hak kemanusiaannya sesuai dengan haknya. Apa itu? Jadi hamba Allah. Karena kita ini bukan mengadakan diri, tapi diadakan dengan rencana Allah ya. Makanya karena nanti kita temukan ya, bagaimana benda-benda langit disertakan oleh Allah sebagai sebuah bentuk kepatuhan alam. Jadi sistem kepatuhan ini bukan diberlakukan kepada manusia saja. Benda-benda langit itu ada sistem yang berlaku, tidak benturan. Itu ya. Padahal kalau kita lihat benda-benda langit itu miliaran itu, tidak benturan satu sama lainnya. Jadi kalau manusia yang kecil ini aja ya, kok bisa benturan, yang luar biasa. Ya, maka diajak kepada sistem ini supaya manusia harmoni. Tidak saja sesama manusia, harmoni dengan alam. Gitu ya. Nah, sehingga ta'autuhum jihara itu harus argumentasi. Nah, kalau kamu kamu katakan salah itu memang salah, ya mari dengan standar kesalahan yang menurut Allah salah. Ya, kalau memang benar menurut kamu benar, ya
Mari kita adu dengan benar dengan standar Allah. Nah, mana yang lebih memanusiakan manusia kan gitu kan. Nah, sehingga ya aminu kama amanan nas, berimanlah kamu ya seperti imannya manusia mana? Yang mengikuti standar kemanusiaan Al-Qur'an gitu ya. Nah, di sini summa kemudian ini sesungguhnya ini ngadu itu kan. Jadi seorang manusia mukmin ini ngadu kepada Allah, padahal Allah kan tahu Sayyidah Maryam saat melahirkan Nabi Isa ya ibundanya istri Imran itu ya, ibundanya Sayyidah Maryam ya, ketika melahirkan putri ya, dengan mengatakan apa kepada Allah, ya Allah aku melahirkan putri ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Padahal wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan. Nah, tapi ini mengadu ya, kita ini butuh mengadu kepada Allah. Nah, kalau kita selesai ibadah, ya Allah model-model gini saja ibadah saya. Sedangkan nikmatmu tak terhingga. Apa ya kau terima ya Allah? Kalau kau menggunakan standar keadilan. Nah, sama dengan ini da'autu. Ya Allah aku mengajak mereka jiharo dengan terang-terangan, adu argumentasi. Nah, ini diulang pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Nah, klimaknya wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sudah klimak ini. Jadi da'autuhum jiharo itu ya, berdebat itu tadi, adu argumentasi. Ya. Ini seharusnya dilalui umat Islam. Makanya ayat ini secara tidak langsung ya, pertama kali yang terkena itu siapa? Yang menerima pertama kali yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Usiamu pendek Muhammad, panjang manya dengan Nuh. Kan itu kan, sehingga di dalam surat Hud itu disebutkan wa kullan naqussu, dan masing-masing nabi itu kami kisahkan kepada engkau ya manusabbitu bihi fuadaka. Yang kisah ini fungsionalnya supaya keyakinanmu teguh, tidak grogi menghadapi tantangan hidup ini. Lama mana dengan Nabi Nuh ya, Rasulullah diangkat jadi Nabi 25 tahun, jadi Rasul 40 tahun, berarti dakwanya itu kan sampai 63 tahun, berapa ini kan. Tapi suksesnya tidak bisa mengalahkan suksesnya Rasulullah Muhammad. Jadi produktivitas dakwahnya itu tidak bisa mengalahkan Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun lama semacam ini yang digelari wada'iyan ilallah, dai menuju Allah, itu hanya Rasulullah Muhammad. Itu ya. Nah, berarti memang usianya pendek, tantangannya lebih syarat, melebihi syaratnya tantangan Muslim pada zaman Nabi Nuh. Itu ya. Oh, berarti kan kita ini umat akhir zaman yang problematika Muslim sebelumnya itu berkumpul pada zaman kita ini. Nah, sehingga nabinya ya kaliber wada'iyan ilallah. Kemudian summa kemudian ini sesungguhnya aku ya Allah aku a'lantu ya, mengumumkan aku lahum buat mereka wa asrartu, dan aku merahasiakan. Mana yang harus memilah materi-materi yang harus diperdebatkan, mana materi-materi khusus itu ya, yang ini untuk kalangan khusus bukan umum. Ini pemilihan apa ya, materi dakwah itu ya. Rasulullah pada awal ya singidan di rumahnya sahabat Arqam itu ya, tapi ketika pada fase terang-terangan peder Nabi dikasih jaminan itu ya dikasih jaminan, aku yang membackingi kamu dari upaya-upaya pembunuhan lawan-lawan agamamu ya, fasta bima tu'maru wa'rid anil musyrikin ya, ya sampaikan yang diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, orang-orang jahilin, orang-orang yang bodoh itu ya. Kenapa orang-orang bodoh?
karena mereka tidak melewati jalan pikir yang runtun, pemaksaan. Apapun di luar Islam itu unsur pemaksaannya lebih dominan. Dan disebut jahilin ini. Kalau Islam kan enggak, karena ini sebuah ajaran yang harus diajarkan, harus lewat edukasi yang benar. Itu tadi hikmah, mau itotil hasanah, wajadilhum billati ahsan. Ya, jadi argumentasi logis, karena manusia ini kadang-kadang disentuh perasaannya sudah KO. Ini ya. Kadang-kadang tidak bisa, ada bertahan, bangun pola-pola penolakan dengan seolah-olah ilmiah, padahal tidak ilmiah. Maka dijak berdiskusi, berdebat. Gitu. Nah, di sini Nabi Nuh itu ngadu itu ya. Padahal Allah lebih tahu kan. Ini sesungguhnya aku ya Allah mengumumkan ajakan Islam ini buat mereka. Wa asrartu, dan aku juga melewati fase-fase merahasiakan. Ya, buat mereka ini isroro, secara rahasia. Itu ada kalau kita berbicara fase dakwah itu semacam itu. Yang penting apa? Bisa diterima, bisa masuk diterima. Itu ya. Jadi kalau mulai awal sudah membangun penolakan itu gagal dakwahnya. Dakwah itu yang penting bisa diterima. Itu ya. Makanya ada materi-materi yang memang tidak semuanya harus disampaikan. Yang kalau disampaikan malah lari. Nah, kadang-kadang ada sentuhan-sentuhan perasaan. Coba, apa sih yang kamu tolak dengan Islam ini? Yang dilarang oleh Allah itu memenuhi standar kemanusiaan. Sebab kalau yang dilarang itu kamu jalani, nilai bobot kemanusiaanmu hilang, bisa dibuktikan. Gitu ya. Masa kamu mau semacam itu? Sama dengan sebuah perintah. Perintah Allah itu memenuhi standar kemanusiaan. Kalau kamu tinggalkan jadi manusia kamu. Itu kan. Itu memang luar biasa Islam itu. Maka kenapa harus dipaksakan? Artinya dijak berdiskusi, berpikir. Itu ya, dijak berpikir. Contohnya gini, kalau kamu jahat, tidak usah berpakai hukum lah. Kalau kamu menjadi korban kejahatan kan tidak mau kan? Lu kenapa kamu membawa korban kejahatan kamu? Itu kan manusiawi itu ya, manusiawi sekali. Nah, ini mengadu kepada Allah seolah-olah gini, saya tidak berdaya ya Allah tanpa pertolongan. Coba doanya Nabi Nuh terakhir, Rabbighfirli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'minan walil mu'minina wa mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tua saya dan siapapun yang masuk dalam rumahku, mukminan, mukminin, mukminat. Lu istrinya tidak selamat, sakit enggak? Ya Allah, ampunilah, ya, ampunilah aku kedua orang tuaku dan siapapun yang masuk dalam kalangan saya. Lu istrinya tidak selamat. Gimana sentuhan perasaan kita itu gimana ya? Mampu membawa manusia ke dalam perahunya, orang dekatnya, bukan masuk dalam rumah yang setiap hari dikeloni, tidak selamat itu. Ini bahasanya kasar kan. Coba Nabi Nuh tersayat tidak batinnya? Manusia bisa diselamatkan di perahu, putranya sendiri tidak bisa selamat. Itu ya. Coba Rasulullah diturunkan ini gimana ini? Hadirin rahimakumullah. Dan itu pernah mengalami semacam itu Nabi. Ada prahara rumah tangga, bagaimana rumah tangga Nabi diserang buzzer pada zamannya. Itu ya, Masya Allah, itu kan terjadi. Kembali kepada ini, jadi seolah-olah gini, ya Allah, saya mengalami semacam ini. Makanya orang ini langsung mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali billah, tumpuannya kepada Allah. Makanya disebut billah itu ada titik ahadiyah, itu titik tauhid, itu hanya dengan engkau ya Allah siapa saya ini. Gitu. Fakultu, kemudian aku hanya mengatakan ya Allah, tidak lebih dari itu. Ya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan ya kepada siapa? Pencipta, pengaturmu, pemeliharamu. Kenapa? Perhatian Allah dengan hukum-hukum yang memelihara eksistensi kemanusiaan kamu. Loh, kamu kok tidak mau, itu gimana? Istighfar kepada Allah. Dijak istighfar, paham orang dulu itu.
Ya, ketika ada orang berbuat nista, tobato, kata-kata tobato gimana? Tersinggung enggak? Tersinggung. Itu baru istaghfir. Lu kan memandang saya salah dah. Kan gitu kan reaksinya. Saya punya pijakan hukum kok. Saya ada hukum yang saya pakai. Lu kamu mengatakan tobat lah, berarti salah kan saya. Itu kan kata-kata mengandung menohok bagi orang-orang yang memang kafirnya sudah luar biasa. Istaghfiru rabbakum. Ucap dia marah. Lu saya salah dah. Kan itu kan. Itu baru istaghfiru rabbakum. Belum dijak sholat, dijak macam-macam, menganalisa enggak. Ya. Innahu, sesungguhnya dia pengatur, pencipta, pemeliharamu itu kana ghafara. Dia itu ghafar, maha pengampun. Kenapa maha pengampun? Pasti menciptakan manusia-manusia yang melanggar. Loh, kalau Allah menyediakan ampunan berarti ada orang dosa kan? Ketika ada orang dosa mengikuti ajaran Nabi, diterima tobatnya tadi, berarti naik kelas. Itu ghafar. Itu ya, ada orang tawaf, Allahumma ghfirli, Allahumma asimli hatta la usyaka abada. Ya Allah, ampuni, lindungi saya sehingga saya tidak akan pernah berbuat dosa. Lalu ditegur oleh Allah ketika mimpi itu ya. Kamu itu doamu semacam itu. Loh, kalau gitu tidak berlaku nama saya Ghafar itu ya. Allah maha pengampun dosa. Kalau kamu minta dilindungi tidak dosa, lu buat apa saya menyandangnya? Itu kan sentuhan batin. Maka ibadah seorang mukmin itu jadikan ibadah itu tobat. Jangan menuntut pahala dulu, tobat lewat seluruh amalia kita. Kenapa? Kalau Allah mempraktekkan standar keadilan, ya Allah sah memasukkan orang taat kepada neraka itu. Kalau adil-adilan ya. Tapi Allah itu kan Ghafar, Allah itu maha pengampun ya atas hamba-hambanya. Innahu kana ghafara. Maka pasti yursilis sama, pasti Allah akan mengirimkan as-samaa, dari langit, alaikum, atas kalian, midror, hujan yang lebat. Tapi hati-hati, saking lebatnya jadi banjir bandang. Itu ya. Nah, maka fenomena alam itu bisa dikaitkan dengan pola-pola kemaksiatan seseorang. Ya, seolah-olah diguyur hasil apa? Hujan lebat tapi merusak tanaman. Itu ya, kan tipis bedanya ya. Jadi menurut Islam kemaksiatan orang itu berpengaruh kepada lingkungannya. Dan ketika kita maksiat diguyur kenikmatan, hati-hati, istidraj. Tunggu waktu. Itu ya. Saya dulu maksiat lalu bangga. Loh, kalau memang saya maksiat itu bermasalah, buktinya hidup saya tidak masalah. Oh, itu tambah nanti jatuhnya sakit gitu. Itu ya. Maka yursil itu pasti ya. Yursilis sama pasti ya. Allah mengutus langit ya, mengirimkan ya, kepada langit. Artinya apa sih? Perintah langit. Langit itu loh. Tidak mungkin seorang yang sujud kepada saya biarkan kamu bereaksi negatif. Ya sama dengan ini loh ya. Siapa yang memerintah air laut itu terbelah dan kering saat dilewati kekasih Allah Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang lemah. Tapi ketika dilewati Fir'aun yang sombong, kok kembali lagi, siapa yang merintah? Nah, tapi kalau menurut faham ideologi materialisme kan, oh itu sebab akibat. Mari kita sebab akibat, tapi tauhid, ketaatan itu sebab kemakmuran, kemaksiatan itu sebab kehancuran. Ya. Kadang-kadang kondisinya makmur tapi bermasalah. Contohnya negeri kita ini, negaranya kan kaya, sumber daya alamnya, biolautnya, hutannya, udaranya itu mahal. Itu ya. Terus wilayah strategis. Tapi kenapa kok semacam ini kondisinya? Itu artinya apa? Kemakmuran tidak membawa berkah. Itu. Jadi berkah itu dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu amanu itu menaruh kepercayaan.
yang dilarang Allah itu kalau dijalankan undang-undangnya makmur. Yang dilarang oleh Allah itu kalau kamu lakukan, itu timbul yang namanya bencana alam. Bencana alam itu tidak mesti banjir bandang, kelaparan di dalam kekayaan alam, ya tidak bahagia di dalam modal-modal yang sebetulnya seorang bahagia tapi tidak bahagia. Itu artinya apa? Dicabut berkah. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Pasti akan aku buka, ya, berkah-berkah, bertambah nilai kebaikan apa yang diberi oleh Allah dari langit dan bumi. Makanya wa fis sama'i rizqukum, itu konsepsinya. Di langit itu rezeki kamu. Rezeki kok di langit apa mesti hujan? Ajaran ini penting, makanya Islam itu diturunkan dari langit. Itu ya, seperti air hujan yang menghidupi bumi-bumi yang gersang ini. Kemudian wayum ditkum, dan pasti Allah akan memberikan anugerah yang banyak, bi amwalin, harta, wabanin, dan anak-anak. Itu ya, harta ini jangan difahami ya harta membawa bencana ya bisa, anak membawa petaka ya bisa, tapi ini kesalehan maksudnya. Jadi konsep langit itu kalau kau gunakan akan menciptakan harta yang berkah, anak-anak yang berkah bagi yang melahirkan dan yang mendidik. Kemudian wa yaj'al lakum, dan Allah menjadikan buat kamu jannatin, kebun-kebun. Mana itu ya? Ya kondisi kemakmuran alam ini. Tapi Nabi Nuh itu putranya kok tidak selamat ya? Orang dekatnya paling dekat tidak selamat. Lebih sakit ya Anda ya? Hadirin rahimakumullah, itu cobaan para nabi itu semacam itu. Maka wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai itu ya begitu banyaknya di sekitar kamu. Nah, biasanya kalau banyak sungai itu kan banyak kondisi alamnya, alam tropis kan biasanya itu ya. Banyak sungai-sungai, ini gambaran Indonesia ini. Ya, banyak hutan tropis. Itu ya, masya Allah. Malakum, kenapa sih bagi kamu latar juna tidak mengharapkan lillahi bagi Allah waqara, kebesaran. Waqar itu kewibawaan. Jangan pernah kita membangun kewibawaan seperti halnya musuh-musuh Allah. Fir'aun kekuasaannya lama, dinasti Faraoina itu abad itu. Zaman Nabi Yusuf sudah ada. Coba zaman Nabi Yusuf sampai Nabi Musa berapa abad? Mungkin 4 abad kan ya, 400 tahun. Dinasti Pahlavi itu 2,5 tahun, 2,5 abad yang dijatuhkan pada revolusi Iran itu 2,5 abad. Majapahit berapa? Jadi lebih lama yang dijadikan bentuk ideal penentangan kepada Allah. Kemakmurannya itu lama, tapi tidak membawa berkah. Jangankan menyelamatkan rakyatnya, dirinya sendiri tidak selamat. Ya. Jadi malakum latarjuna lillahi. Kenapa sih kamu tidak mengharapkan membangun sebuah kewibawaan pribadi maupun bangsa dengan lewat apa? Sistem Islam. Itu ya, wibawa, pangkat yang menempel di baju militernya. Coba bagaimana jenderal-jenderal yang pernah ada itu bertempur sesama mereka, Mussolini, kemudian Hitler, ya, Kaisar Jepang, dan orang-orang yang mencoba membangun kewibawaan bangsanya dengan apa? Atribut-atribut material itu. Jangan ditiru itu, tidak ada berkahnya. Wa qad khalaqakum, padahal ya Dia Allah telah menciptakan kamu atwaro, ya, berdasarkan apa? Fase-fase perkembangan. Mana tidak yakin kamu? Itu diajak apa? Berpikir di saat yang sama juga merasakan. Coba dari bahan cair yang dari kebun-kebun tadi tumbuh pepohonan, dari pepohonan dimakan manusia jadi sel telur, lalu dibuahi di rahim ibu jadi kamu. Masa tidak percaya Allah yang merekonstruksi dari yang menurut akal kita tidak mungkin itu ada? Masa tidak melewati sebuah hukum yang tetap semacam itu? Itu ya, masya Allah. Ini Al-Quran mengajak semacam itu. Masa tidak percaya kamu? Ini tidak ada proses kamu ini.
Coba fase lewat fase ini kamu rasakan. Lu kamu pernah menjalani itu. Tapi ketika kita ada yang tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Perasaan kita belum dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari yang mulai paling bentuk yang paling sederhana dari mineral bumi ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh kita jadi sel telur. Itu bukan suatu dadaan itu ya. Nah, untuk mengenal siapa, tidak mungkin yang teratur itu tanpa melewati sebuah aturan yang maha teratur. Yang aturan yang maha teratur itu bukan dicipta oleh sesama kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah, itu muslim semacam itu. Ketika kita sujud itu dapat apa Allah? Ketika semesta ini nolak umat tidak sujud, padahal semesta ini sujud. Loh, kamu bahan semacam itu tidak sujud saja sudah merasa ketika dengan kemaksiatannya kamu bisa bahagia, lalu kamu simpulkan buktinya saya maksiat tidak diapa-apakan ya. Masuk gitu. Loh, Allah itu Maha Kasih. Itu yang menentang yang taat dikasih, tapi sayangnya tidak akan diberi oleh Allah SWT. Alam taro, ya, tidakkah kau lihat, perhatikan itu ya, coba benda-benda langit. Kaifa khalaqallahu, bagaimana Allah mencipta sab'a samawat, 7 petala langit. Itu ya, masya Allah. Di matahari kita ini ada matahari, ada galaksi lain, planet-planet yang mengitari matahari. Masa tidak ada hukumnya ini? Loh, kamu berapa proses kejadiannya? Hanya 9 bulan kok. Sehingga kita bisa gini, ya Allah, dari yang 9 bulan ini setelah ada kau atur, apakah kau butuh mengatur? Lalu kalau aturanmu saya jalani, engkau bahagia dengan saya taat ini. Masa gitu? Masya Allah, itu Allah mengajak semacam itu. Makanya ini kitab kemanusiaan. Kalau kamu tidak bisa berpikir, perasaannya disentuh oleh Allah. Kalau perasaannya mati, ya siapa? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Orang kafir itu apa sih? Orang-orang yang seperti seseorang meneriaki. Yang diteriaki itu tidak paham kecuali apa? Hanya teriakan. Coba kalau kambing itu dikasih makan, dikasih minumlah, nggak usah minum, doon aja minum. Itu pun punya sensor, diambus ya. Gak mau dia. Lu menungso itu dikasih akal, itu ya, dikasih indrawi penciumannya. Lu kok ditenggak yang bahaya itu gimana? Ayo, lebih sesat mana? Kenapa? Binatang itu tidak dikasih hukum, sementara kita dikasih hukum oleh Allah. Dijak menganalisa berlangsungnya hukum itu. Hebat mana? Sebetulnya manusia itu makhluk yang terhebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tiba kon bertingkat. Yang kita kenal ada galaksi, ada matahari, ya. Wallahu alam. Ya. Wa khalaqakum ma la ta'lamun, dan Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu senantiasa mencipta, berarti berlangsung terus kan, tidak selesai itu. Ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak tahu. Allah mencipta terus sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu Allah ngajak kita bicara semacam itu. Ya, mengajak kita bicara semacam itu. Waja'alal qamara, dan Allah menjadikan purnama, ya, fihinna padanya nuron, cahaya, pemantul, yang diketahui hari ini pemantul. Itu ya. Nah, manusia itu mari kita pantulkan hukum-hukum Allah itu, kita serap, lalu berbuah sesuatu yang menerangi sekitarnya. Syariat itu seperti matahari keras, ya, larangannya tidak bisa ditawar. Itu ya, perintahnya tidak bisa ditawar. Kalau kamu tawar-tawar, terbakar kamu. Maka pantulkan, ya, larangan Allah, serap, iya benar larangan Allah, maka saya tidak. Perintah Allah itu pantulkan di dalam jiwa kamu ini. Itu ya, maka akan menimbulkan cahaya itu tadi. Di dalam reflektor dada manusia itu ada pelita yang namanya hati.
Masya Allah, itu manusia itu makhluk yang diistimewakan. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada yang menjadi fokus pandangnya Allah. Tapi manusia diajak memandang benda-benda langit itu. Analisan, kamu itu dibanding mereka apa? Tapi kamu itu ibarat kalau alam itu cincin, kamu itu permatanya. Oh, indah mana? Permata itu bisa berpindah-pindah, cincinnya berpindah. Tapi permatanya ini kamu, hai manusia. Itu yang saya ciptakan untuk kamu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, wa ja'ala syamsa siraja, dan kami jadikan, dan dia jadikan syamsa matahari sirajan, pelita. Coba orang bisa berjalan tanpa syariat, nggak bisa tanpa larangan, tanpa perintah. Kalau diperintah suka tidak sukanya, dilarang oleh suka tidak sukanya, gelap semesta ini. Jangankan semesta, hati kita akan gelap. Buktinya apa? Kegelapan. Hari ini perang bertempur itu, yang bertempur itu negara-negara orang mengatakan makmur itu. Mosok hanya berebut dengan harus membunuh sesamanya, tidak bisa menghidupi sesamanya. Itu ya. Kenapa? Yang ditransfer itu bukan matahari yang benar, bukan sumber energi yang benar. Makanya syariat itu energi yang dipantulkan lewat apa? Kita bulan ini percaya. Makanya ada surat An-Nur itu hati manusia, hati mukmin. Kemudian wallahu anbatakum, Allah yang menumbuhkan untuk kalian minal ardi, dari bumi ini, nabata, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, dari tumbuh-tumbuhan itu keluar apa? Buah. Sumayu'idukum, kemudian dia mengembalikan kamu fiha, ke dalamnya, dari mineral bumi jadi pesawat manusia, dikasih program dari langit yaitu Al-Quran, nanti casingnya kembali ke bumi. Ada yang tidak bisa dihancurkan oleh bumi. Apa itu? Yang bukan dari bumi. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan program dari saya. Apa itu ruh? Ruh ini jangan dikotori. Nanti ini yang akan kembali, program ini ditanya. Yang meniupkan itu ya siapa yang wa nafakhtu, aku tiupkan ya fihi min ruhi, ruh saya. Artinya apa? Jenis-jenis kesucian itu, kemuliaan saya yang kutiupkan pada dirimu. Maka ujiannya, kemuliaan dari Allah ini harus mengikuti program Islam. Nanti kilas baliknya, kalau mengikuti Islam tidak bersih, dibersihkan, kotor dibersihkan, tapi jangan sampai dirusak program ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kamu ikhraja, dengan sebenar-benarnya keluar. Kenapa? Itu sebuah sistem yang tetap, tidak bisa ditolak. Itu ya, casingnya bisa hancur, tapi casingnya ini nanti dibangkitkan dari bumi dengan membawa program itu sendiri. Makanya ada alam barzah. Di alam barzah bagaimana? Ya ada ruhnya. Bagaimana kondisi ruh? Wallahu a'lam. Tapi ketika bangkit itu sudah ada ruhnya kan? Berarti ada kehidupan ruh di dalam apa? Alam barzah itu sendiri. Makanya pertanyaannya kan yuk, merobuka, siapa penciptamu, siapa tujuan hidupmu, ya, wama dinuka, programmu itu siapa, wama apa program kamu, Islamudini, pembimbingmu itu siapa, Muhammadun Nabi. Bapakmu itu siapa? Ibrahimu abi. Oh, Ibrahim itu bapak saya. Kenapa? Periode kita ini Ibrahim. Itu ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran ya ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi leluhur kita itu manusia-manusia mulia, yaitu leluhur nabi-nabi. Jangan dirubah perjalanan sejarah ini lalu menjadi sejarah suku, bangsa, warna kulit sampai hari ini bertempur. Kenapa? Program kesejarahannya itu bukan program Islam. Makanya Nabi Nuh itu ya diungkapkan begitu luar biasa di dalam surat An-Nuh ini. Ya. Kemudian ya, wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
dan Allah yang menjadikan buat kamu hei manusia bisato, bumi ini sebagai hamparan. Menurut pandangan kita kan, ya terhampar hamparan bumi. Kalau tadi diajak ke langit, benda-benda atas, ya bumi ya bulat, beredar. Nah, bisato itu dalam pandangan kita selaku manusia. Kenapa yang diajak ini berbicara manusia dalam kapasitasnya? Bagaimana hamparan yang luas ini kamu nggak nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kamu injak itu nurut. Kamu yang menginjak kok nggak nurut? Kamu kok sombong? Sesombong-sombong manusia nggak bisa mengungguli apa? Gunung yang paling tinggi. Andaikan kamu bisa naik gunung, berpijak kepada gunung kok kamu. Ini ya, hadirin rahimakumullah. Jadi surat Nuh ini secara langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita selaku umatnya. Kita ini umat di mana ya punya potensi yang sama mensikapi nabi-nabinya seperti halnya umatnya Nabi Nuh mensikapi Nabi Nuh alaihissalam. Sudah saya hadirin, semoga apa yang kita telah diantarkan menjadi hidayah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.